Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Koleta Lastiar Borumanik dengan NIM 21070366646, kelas TPKB, Prodi Teknologi Pulp dan Kertas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses brine treatment. Namun, sebelum kita masuk ke proses brine treatment itu sendiri, brine treatment adalah salah satu proses yang terpenting dalam chlor-alkali production, di mana proses chlor-alkali merupakan salah satu proses elektrolisis yang penting dalam industri manufacturing dan juga industri pemurnian zat kimia. Hasil yang diperoleh berupa gas klorin atau Cl2, hidrogen atau H2, serta soda kaustik atau NaOH yang diperoleh dari elektrolisis garam atau NaCl. Nah, teman-teman pasti penasaran kan gimana sih proses brine treatment itu sendiri? Yuk simak video berikut ini. Berikut terdapat chlor-alkali flow diagram, di mana pada diagram tersebut terdapat brine treatment plan. Brine treatment berfungsi untuk mengurangi impurities dalam garam atau kotoran-kotoran yang terdapat dalam garam. Sebelum garam digunakan untuk elektrolisis membran dalam proses pembuatan kaustik dan gas klorin, garam dijenuhkan terlebih dahulu dengan diamine water dan dihilangkan pengotor-pengotornya. Pengotor-pengotor ini umumnya berupa Ca2+, Mg2+, dan SO42-. Raw material di chemical plant adalah NaCl atau garam. Ada 3 tipe garam yang dipakai di industri. Yang pertama adalah vacuum salt, di mana butirannya lebih halus dan tingkat kemurniannya 99%. Yang kedua yaitu rock salt, di mana kemurniannya mencapai 96-97%. Yang terakhir adalah solar salt, didapat dari proses evaporasi air laut yang membentuk garam. Pada proses ini, diharapkan kesadahan larutan adalah 50 ppb. Selanjutnya, kita masuk pada proses brine treatment, di mana proses yang pertama yaitu saturator. Saturator berbentuk seperti bak yang terdapat banyak pipa. Pada saturator, terjadi penambahan dechlor 320 GPL, salt dan DW atau diamine water sebagai makeup. Fungsi dari saturator sendiri adalah untuk melarutkan garam, menjernihkan kembali brine lemah atau brine yang terdekloronisasi, dan filtrasi. Filtrasi ini dilakukan untuk garam-garam yang berada di bawah zona pelarutan, di mana garam-garam ini tidak larut dalam larutan. Salt yang masuk ke dalam alat sekitar 60-70%. Alat saturator terdiri dari 3 layer. Di layer pertama, terdapat dechlor 80-90%. Pemisahan terjadi di layer kedua, endapan terdapat di layer ketiga. Titik jenuh dari garam atau yang disebut dengan saturasi sebesar 320 GPL. Brine yang terdekloronisasi dan diamine water didistribusikan di dalam saturator menggunakan pipa distribusi. Pipa distribusi ini berfungsi seperti shower yang melarutkan garam sampai brine menjadi jernih. Jika saturator masih garam, hal ini menandakan garam tidak bisa dilarutkan lagi karena brine sudah jenuh. Yang kedua, yaitu BTT atau Brine Treatment Tank. Pada Brine Treatment Tank, terjadi pemisahan secara kimiawi. Total Suspended Solid atau TSS di BTT dijaga 2000-4000 rpm. Fungsi tangki ini adalah menyediakan retention time dan sebagai wadah bagi kalsium, magnesium, dan sulfat untuk berekasi membentuk endapan. Menjaga senyawa-senyawa insoluble tetap di suspense, mencampur di losi diamine water dengan brine jenuh untuk menjaga konsentrasi larutan agar dapat diproses pada electrolyzer. Proses selanjutnya adalah clarifier. Clarifier merupakan proses secara gravity mengendapkan proses sedimentasi. Clarifier membentuk gumpalan-gumpalan dan mengikat impurities menjadi lebih besar. Sludge pada clarifier, sebagian akan ke effluent, dan sebagian lagi akan dikembalikan ke brine treatment tank. Outlet TSS pada clarifier sebesar 50 ppm atau part per million. Proses selanjutnya yaitu BF atau brine filter. Brine filter memiliki hardness sebesar 5-10 ppm dengan TSS maksimum sebesar 1 ppm untuk pengeluarannya. Brine yang masih mengandung padatan dari clarifier akan dipompakan ke brine filter. Filter ini
akan menahan padatan-padatan yang masih terkandung pada brine. Brine filter biasanya menggunakan filter press. Proses selanjutnya yaitu BIE atau Brine Oil Exchanger, di mana Brine Oil Exchanger menggunakan resin dengan outlet kesadahan sebesar 30 GPL, NaOH sebesar 300-310 GPL. Pada BIE ini, terjadi penambahan HCl dan juga NaOH. Brine yang sudah difiltrasi masih mengandung mineral-mineral pengotor yang nantinya akan menyulitkan proses elektrolisa. Sedangkan kalsium, magnesium, dan barium akan menurunkan efektivitas dari sel membran kloralkali dengan menutupi struktur membrannya. Barium juga merupakan racun bagi pembungkus anoda yang digunakan pada electrolyzer. Pada ion exchanger ini, resin akan mengganti beberapa kation yang memiliki level rendah. Sehingga kation-kation ini tidak akan mengganggu proses elektrolisa. Tidak semua ini akan hilang. Kation pengotor ini akan hilang, namun kesadahan dari brine sudah mencapai di bawah 30 ppb dari proses. Pada proses, diharapkan kesadahan dari brine sudah mencapai di bawah 30 ppb. Proses selanjutnya adalah Delaunay's tank atau storage. Delaunay's tank adalah tempat penyimpanan untuk hasil produksi brine. Treatment. Nah, teman-teman sudah melihat kan gimana proses brine treatment itu sendiri. Semoga dari penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan teman-teman. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.